kalian bisa perhatikan juga sekitar deh. Yang pertama pasti memudahkan membaca. Tentu kalau kita lihat tipografi yang sederhana, pasti dong nggak terlalu rumit, nggak terlalu apa, pasti bisa memudahkan membaca gitu. Dan kedua, menarik perhatian pasti, karena dalam bentuknya juga wujudnya itu ya kita mengatur gaya atau stylenya jenis font itu sendiri, walaupun jenis font itu udah itu misalkan sifatnya Latin ataupun kayak huruf Latin, itu bisa menarik perhatian kita gitu, apalagi bentuknya kayak suatu pesan atau makna tertentu buat kita sendiri reminder. Nah, yang ketiga pasti menciptakan keindahan. Tentu dong, kalau misalkan entah tempat apapun, misalnya di kamar kalian mau bikin tipografi, dibikin pajangan gitu, itu bisa buat menciptakan keindahan kalian, estetika lah gitu. Kamar kalian bisa jadi benar-benar kekinian gitu, karena ada tulisan tipografi yang memang jenisnya bisa digayain sendiri atau styling sendiri. Nah, keempat ada menjulang rupiah. Kenapa sih tipografi menjulang rupiah? Tentu dong, kalau kalian membuat tipografi, ada misalkan orderan atau sebagainya dari orang yang mau bikin tipografi, itu pasti bikin menghasilkan uang gitu. Entah bikin tipografinya cuman hanya tulisan atau bikin kayak muka tadi, itu udah merepresentasi ya, membuat penghasilan uang sendiri gitu buat kalian. Lumayan kan kalian di pelatihan ini kira-kira udah bisa bikin tipografi secara sederhana. Nah, itu kalian bisa menjual rupiah gitu. Lumayan kan buat nabung, buat jajan, buat beli barang-barang gitu. Lumayan. Tapi kalian semangat terus ya di sininya buat latihan, demi step by step melatih desain grafik kalian. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada elemen tipografi nih. Kira-kira elemen tipografi ini terdiri dari huruf teks sama huruf judul. Nah, kenapa sih ada dua itu? Karena ya pasti representasi dari tipografi itu nggak hanya ini ya, maksudnya font aja, pasti ada huruf teks dan judul. Misalkan kalian mau menekankan pada huruf teks, pasti gampang gitu kira-kira untuk membacanya. Sedangkan kalau judul kan bisa dikemas secara baik. Misalkan kalian ingin membuat itu tuh suatu huruf tuh biar fleksibel, cuman tulisan saya suka tipografi, itu kan huruf judul yang memang udah diterapin dan misalkan dibikin style fontnya itu nggak terlalu ribet bentuknya gitu, itu bisa dikemas dan dibacanya pun enak, bikin nyaman gitu. Lanjut. Nah, langsung ke parameter tipografi. Nah, maksud parameter tipografi itu lebih kepada ada typeface sama font. Nah, biasanya kalau di dalam tipografi itu antara typeface sama font tuh ini ya, kayak kebalik ataupun mungkin hanya ada unsur yang sama gitu, tapi ternyata mereka tuh punya perbedaan. Nah, kira-kira nih perbedaan tersebut tuh ada keduanya tuh bisa dilihat dan bisa dibaca. Nah, bisa dari definisi juga, misalkan kumpulan huruf yang memiliki desain dan tampilan visual yang sama, itu typeface. Nah, misalkan dari huruf wujud dari berbeda kayak A sampai Z, nah itu bisa dibilang typeface. Nah, kalau font itu satu set bentuk huruf dalam rupa, ukuran dan gaya khusus berdasarkan desain typeface yang sama. Tadi font itu udah terintegrasi dari yang pembuatnya gitu, satu set. Kalian misalkan tadi disuruh download, disuruh install, itu udah dari satu set bentuk huruf. Kalian mau bentuknya Latin, bentuknya sans serif, bentuknya yang ujungnya lancip atau tumpul ataupun cuman kayak belokan Latin gitu, itu font gitu. Font apapun, yang penting kalau untuk membuat tipografi itu ya biar terlihat dengan jelas. Nah, sesuai dengan materi kita nih, bikin tipografi yang sederhana aja, nggak sampai kayak bikin muka di tipografi, tapi itu rumit sekali gitu, dan waktunya pun nggak mungkin memadai kalau sekarang gitu. Jadi kalian latih sendiri aja, latih itu bisa, sehingga bisa ngasilin pundi-pundi uang gitu. Kan lumayan buat branding di Instagram kalian. Misalkan mau nama kalian mau dibikin tipografi di Instagram ataupun mau bentuk produk gitu, itu kan lumayan gitu buat kalian, bisa branding sendiri, bisa menghasilkan bisnis dan sebagainya itu. Nah, tadi bedanya typeface sama font tuh ya intinya gini sih, kalau typeface tuh lebih ke wujud ya, wujud yang berbeda gitu dari huruf A sampai Z. Nah, kalau font udah satu set, udah gitu aja.
nggak usah ribet-ribet bedanya. Kumpulan huruf kalau tipofest, kalau font ada satu set bentuk huruf gitu bedanya gitu. Nggak usah yang kayak terlalu apa ya teoritis dan apa itu, intinya gitu aja, karena kita kalau dalam desain tuh yang penting tahu aja bedanya gimana dan persamaannya di mana itu antara tipofest dan font. Oke, lanjut ke prinsip tipografi. Nah, bisa dilihat tuh, itu tuh yang di samping contoh dari tipografi sendiri. Kayak aku suka tipografi, itu aja udah merepresentasikan tipografi tahu. Itu udah lakukan bikin secara sederhana tipografinya, nggak terlalu kayak di kafe kan tulisannya coffee break, coffee shop gitu, kayak di Latin tulisannya tulisannya tuh kayak kita nih ketika baca nih sulit gitu. Nah, tadi pasti ada cenderung perbedaan gitu antara prinsip keterbaca tipografi, yang mana bisa dibedakan dari huruf kecil dan huruf lurus. Kalau huruf kecil tuh lebih cenderung lebih baik tingkat keterbacanya jika dibandingkan dengan huruf besar kapital. Kenapa? Kalau huruf kecil ya lebih dilihatnya tuh rapi ketimbang yang huruf besar kapital. Soalnya kalau huruf besar dan kapital tuh kayak penekanan itu sendiri gitu. Misalkan tuh aku sukanya kayak di besar apa ya di bold gitu. Itu kan kayak penekanan gitu. Nah, itu lebih dari lebih enak ukuran fontnya tuh disamain gitu. Jangan sampai kalau misalnya besar pun kalian nggak apa-apa sih ada yang huruf besar, tapi itu buat penekanan aja gitu. Itu sekreasi kalian aja gitu. Tapi kalau lurus standar itu bisa dibandingin gitu, bisa mau bentuknya italik atau bold dan sebagainya, atau huruf yang relatif tingkat keterbacanya tuh bisa tingkatin atau bikin nyaman orang ketika baca gitu. Nah, contoh misalkan bikin tipografi ya, itu tulisan huruf font kalian tuh jangan Latin semua, tapi ya ada perpaduan antara font dengan font lainnya, jangan semuanya Latin semua gitu. Lanjut. Nah, yang ketiga ada warna kontras, pasti dong. Ini kita pasti setelah ini praktek. Nah, perhatikan juga warna kontrasnya. Misalkan kalian ingin memainkan sebuah background, itu bisa pakai power clip, masukin ke bidang rectangle atau backgroundnya. Itu kalian bisa, misalkan mau memudah kalian ya buat kreasi kalian atau buat background sendiri secara sendiri gitu, misalkan gradasi atau sebagainya, itu nggak apa-apa. Yang penting warna kontras, misalkan tulisannya itu gak mati antara background dengan font gitu. Jadi kalau kita baca warnanya tuh nggak terlalu apa ya rame ataupun apa, ya minimal buat 2 warna udah cukup kok itu buat prinsip keterbacaan tipografi. Nah, teks gelap, nah itu teks gelap tuh apa, lebih pada bagaimana kalian menyesuaikan dengan warna kontras itu sendiri. Jadi misalkan backgroundnya terang, tentu cari yang warnanya lebih gelap gitu. Kalau misalkan backgroundnya gelap, ya cari yang bentuk teksnya yang terang, itu aja gitu. Menyesuaikan sama warna kalian aja ya, kalian kreasikan. Nah, yang kelima ada warna abu 2. Kenapa warna abu 2 lebih dominan, maksudnya lebih, kalau di tipografi tuh kayak memang kombinasi warna ini nih biasa tuh dibikin di kayak kopi atau kafe dan sebagainya. Emang kayak abu 2 tuh representasinya artinya tuh emang bikin keterbacaan tuh lebih baik, bisa gampang lah dibacanya. Tapi ya itu tergantung kebutuhan sendiri. Baik lagi. Oke, lanjut ke prinsip editing tipografi. Nah, ini kan banyak ya, hampir 5 ya. Kalau pada intinya sih kalian bisa baca aja gitu. Karena sebuah teori dan praktek kadang kalau ketika kalian melakukan itu berbeda gitu. Tapi yang buat sebagai pengetahuan aja. Nah, prinsip estetis tipografi itu sendiri ada 5. Batasi penggunaan typeface dalam satu halaman desain. Yang kedua, batasi penggunaan warna, tentu dong pasti, jangan banyak gitu. Nah, ketiga, gunakan minimal 3 ukuran atau weight yang berbeda, pasti. Nah, 3 ukuran atau jenis font atau 2 jenis font gak apa-apa, atau 4 juga gak apa-apa, yang penting tingkat keterbacaan itu jelas gitu. Nah, yang keempat, gunakan ukuran yang konsisten. Nah, ukuran kalian teksnya mau gimana, fontnya dalam bentuk apa, jangan sampai ada tumpang tindih antara jenis font itu sendiri gitu. Misalkan ukurannya 67, di bawahnya lebih gede 100 atau berapa gitu, itu apa ya, kayak tumpang tindih gitu, kayak buat bikin tipografinya jadi agak-agak jelas gitu. Nah, yang kelima, berikan letter spacing lebih untuk font ukuran kecil.
tentu kalau udah berhubungan kecil pasti harus kasih space yang banyak gitu. Karena kalau nggak terlalu padat itu kayak keterbacanya agak kurang jelas gitu. Dirasa ini kan sebelum praktik ya, tadi dari materi tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan jadi dari teman-teman semua gitu. Gak apa-apa, sharing aja, santai aja sama gua mah gitu. Misalkan mau langsung praktik pun gak apa-apa. Kalau misalnya ada yang tadi dari materi ada yang belum paham, tanyain aja guys, gak apa-apa, santai aja. Barangkali nanti pas praktik mau sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil ngerokok dan sebagainya, itu santai aja. Nah kita juga nggak terlalu formal dan apa dan sebagainya. Ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya langsung ke praktiknya aja. Ada Bang. Oke, siapa tuh? Acep ya? Terus silakan Acep, barangkali mau bertanya. Tadi mungkin nggak paham di prinsip SATIS nomor 5 sih, yang types letter spacing itu gimana maksudnya? Oh, letter spacing ya? Yang di nomor 5 ya? Oh ya, Gini, langsung jawab ya Cep ya. Jadi untuk kayak berikan letter spacing lebih untuk font kecil itu, maksudnya misalkan Acep membuat suatu tipografi. Nah, itu tulisannya misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglahnya itu misalkan fontnya Acep size-nya kecil ataupun pada itu kecil, itu antara yang font yang gede sama sedang maupun kecilnya tengah-tengah nih, itu dikasih space yang agak renggang gitu. Paham gak Cep? Jadi letter spacing itu kayak gimana Acep mengatur line spacing atau set spacing itu sendiri, jadi biar nggak terlalu padat gitu. Kayak contoh di Word ya, misalnya contoh Word kan kayak 1,5 dan sebagainya, itu kan ada batasan antara huruf dengan spasi gitu. Itu saya maksudnya. Paham gak Cep? Sama hal yang dengan di koridor juga gitu. Jadi misalkan Acep yang contoh mau buang sampah pada tempatnya ya padanya itu kecil. Misalkan Acepnya mau kecil nih fontnya, ya udah jangan terlalu padat gitu, tapi kagak renggang fontnya, fontnya spasinya itu. Jangan terlalu padat pokoknya mah. Dipahami atau masih kurang jelas? Kalau misalkan kurang jelas nanti mungkin gua langsung jelasin di praktik. Oke. Soalnya kalau gimana? Ada lagi nih yang mungkin bingung aja di bagian fungsi tipografi. Kan salah satunya itu ya. Oke. Fungsi ya. Ini ya. Mungkin salah satu fungsinya kan nomor satu memudahkan membaca ya. Tapi kan kadang itu malah jadinya diusahakan untuk membaca gitu, karena kan gak semua orang itu Maaf ya, Pak Acep, suaranya jauh. Bisa diulang? Oke. Mas kedengeran gak? Ya, kedengeran. Oke, silakan. Ya. Acep. Mungkin ini kayak lebih ke gimana ya? Butuh penguatan aja sih. Oke, iya. Ya karena jujur aja kok pernah gitu bikin teks gitu. Terus kayak pakai model tipografi gitu dulu, udah lama banget. Justru malah itu kayak menyusahkan untuk membaca nggak sih? Atau memang ini sebuah kesalahan persepsi? Ya, oke, langsung jawab aja ya. Mungkin dalam fungsi tipografi itu kan yang pertama mudah membaca ya. Memudahkan membaca ini bisa saya contohin mana ya? Oke, kayak saya kalau buat contohin ya, pasti kalau untuk memudahkan baca tulisannya Latin begini, dari kalian dari jauh kelihatan nggak? Atau Acep sendiri gitu? Enggak. Kalau dari jauh ya, kalau dekat jelas kan the good vibe kan tulisannya. Contoh kalau yang tadi sama contohnya sama yang ini, aku suka tipografi. Kalau dari jauh kelihatan kan pasti. Nah, gimana? Kelihatan nggak kalau dari jauh? Misalkan ya logika aja lah, logika gitu. Misalkan di kamar Acep, dari pintu kamar gitu, lihat nih, aku suka tipografi. Itu dari jauh kelihatan nggak Acep? Ini lebih kelihatan studi kasus aja pribadi ya ini ya. Ya. Lebih keterbacaan yang ini kalau buat pribadi. Ya, betul. Nah, itu kembali lagi pada tipografi itu sendiri, Cep. Jadi tipografi itu tergantung apa yang kalian mau buat, apa yang mau kalian
merepresentasikan gaya fontnya itu sendiri. Misalkan untuk kayak yang tadi yang Latin itu the good vibe itu kan biasa relatif buat digunakan di kafe-kafe, di coffee shop, karena lebih kayak estetikanya lebih dapat ketimbang yang tulisan kayak aku suka tipografi. Nah, tapi untuk persepsi desain pesannya itu kurang kalau yang di good vibe, karena itu tulisannya udah kelihatannya udah ribet dan udah kelihatan gitu dari jauh juga maksudnya gimana. Nah, tapi sedangkan kalau yang ini aku suka tipografi itu lebih persepsi desain pesannya lebih dapat. Nah, balik lagi tergantung si desainer itu sendiri tujuannya mau bentuknya mau untuk representasi untuk estetika atau bentuknya sebuah pesan tertentu, penyampaian atau pengingat dan sesuai kebutuhan si orang itu. Misalkan mau tujuannya buat di masjid, jangan lupa sholat 5 waktu. Nah itu kan pasti nggak mungkin dong yang Latin, pasti yang tulisannya Latin juga paling jangan lupanya aja, jangan lupa Latin 5 waktu ditekenin udah gitu, pasti pesannya nyampe dong kalau orang ketika sholat nih, oh iya nih apa ada pengingat dari poster tulisannya tipografi, oh dari itu kan dapat pesan kita tuh, persepsi desain pesan kita tuh. Nah begitu Cep, tergantung kebutuhan yang ada gitu. Kalau Acep yang mau buat kopi atau coffee shop atau kafe dan sebagainya, nanti lebih dilihat estetikanya daripada persepsi desain pesannya. Nah tapi kalau untuk kayak pesan atau yang penyampaian pesan tertentu, pasti dong jangan sangkut pautkan dengan tulisan Latin yang tadi yang kayak good vibe. Itu tingkat keterbacanya masih kurang. Itu makanya memudahkan membaca di sini sebenarnya ada 2 kategori itu perbedaannya ya. Kalau misalkan itu selagi teks bacaannya masih bisa dibaca, pasti memudahkan membaca. Selagi itu nggak bisa, berarti itu dia menilai estetikanya doang, dilihat dan nilai keindahannya doang daripada desain pesannya itu sendiri. Gitu. Paham nggak Aceh sampai sini? Untuk dicontohkan atau tadi penjelasan dari gua? Paham kok, Pak. Nah, nanti kalau misalkan kurang paham, nanti gua jelasin di praktiknya langsung di aplikasinya. Thank you, Bang. Oke, sama-sama. Oke, yang lain kalau nggak ada nanti gue langsung ke praktiknya. Jadi kalian barangkali yang belum buka aplikasi silakan dibuka. Ada lagi selain Acep? Nggak ada kali ya? Oke, langsung aja ya ke praktiknya. Bentar. Oke, udah kelihatan belum? Udah Kak. Udah. Nah sebelumnya udah pada buka belum aplikasinya, barangkali biar nunggu yang lain kan, biar bareng-bareng kita belajarnya, jangan masing-masing. Nanti soalnya gue pengen lihat pekerjaan kalian nih, di share screen salah satu dari kalian nih, siapapun yang mau inisiatif ataupun mau belajar nggak apa-apa, share screen aja santai, nanti gue arahin. Nah nanti sistemnya ini gue sebenarnya udah gue sediain ya, nggak terlalu sedianya juga nggak terlalu ini banget, apa udah jadi ya ibarat berapa persen 10% lah, ini mah cuma main background doang udah ini gitu. Nah sama kata-kata, nah sebelumnya kan gue udah reminder ya di grup ya, itu kalian nyari ide atau konsep yang mana buat bikin tipografi sederhana gitu. Entah, tapi tulisannya yang kira-kira jangan kebanyakan. Misalkan ini kayak gue nih, sebuah kopi tak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya, itu pas soalnya buat dibikin tipografi karena nggak banyak ini space gitu, waktu gitu. Oke, mungkin langsung aja ya gue praktekin ya. Kalau dirasa udah pada buka, perhatiin ya semua ya, udah tolong gitu. Nah oke, ini gue udah buat, dan misalkan kalian memang pengen buat kayak gue kayak gini, bisa kok. Ini kan udah ukuran A4 ya di CorelDRAW, bisa diklik aja di sini. Nah itu gue cuma ini nih sebenarnya background, bukan apa ya hasil dari laah ini warna atau apa gitu. Kalian bisa ini aja contohnya, jangan tarik segini, main power clip aja. Nah cari backgroundnya ini. Oke, lanjut ya. Nah ini kan gue sebelumnya udah nyiapin ya, kenapa, karena gue pengen tahu dulu kinerja dari kalian sesudah gue udah jadi boleh salah satu dari kalian ataupun siapapun share screen, nanti gue arahin dan yang lain ikutin ya. Oke, balik lagi ke materi selanjutnya, kita langsung praktik.
Nah, di sini ada sebuah background dan ini adalah rectangle. Nah, boleh backgroundnya menyesuaikan aja gitu, mau A4, A5, A3 atau apa. Biasanya kalau tipografi itu nggak jauh-jauh dari A4 gitu. Mau bentuk landscape, portrait, silakan. Nah, ini backgroundnya. Kalau kalian mau main warna, misalnya ini bisa kalian dari yang kemarin tugas kemarin tuh, gua lihat udah mantep, udah jago-jago tuh. Main gradasinya, main apa, kasih warna bisa, misalkan gak kasih juga apa-apa. Cuma main background doang. Nah, misalkan kasih background nih antara dua objek ini, klik aja klik kanan. Ini ada power clip inside. Masukin ke objek satu ini yang kotak. Set. Nah, ini kan belum semua ya, belum menyeluruh gitu di objeknya. Nah, kalian klik ini aja nih, edit power clip yang bawah. So, silakan kalian sekreasi kalian ya, ini mah ide gua aja gitu. Mau kalian background warna nggak apa-apa, mau background kayak gini nggak apa-apa, ngikutin kayak gua. Nah, lanjut. Bentar, gua tarik dulu ya ini. Oke. Nah, ini kan udah garis biru ini udah meratapi bentuk objek yang rectangle itu. Nah, ini udah semua tuh ukurannya sekotak ini. Kalau udah, klik stop editing content. Nah, udah kan ini, tapi masih ada outline-nya. Tuh, kelihatan nggak outline-nya kan? Masih ada kelihatan. Nah, kalian bisa ubah aja. Kayak kemarin-kemarin tuh banyak kan tugas tuh outline-nya ada yang nggak dihapus, ada yang masih ini, tapi udah sangat-sangat bagus sekali gitu. Nah, tinggal klikin aja di non set. Nah, ini kan udah jadi tuh. Misalkan kalian mau ngasih background lagi di ini, edit power clip lagi. Nah, biar dianya kayak transparan, kasih kotak lagi seukuran ini, kotak lagi. Set. Nah, misalkan gua naruhnya warna abu-abu atau agak black cemeka gitu. Ini kan ketutupan ya, ketutupan warnanya. Nah, kalian ini aja transparan, pakai transparan tool di toolbox. Klik transparan tool, terus dikurangin transparansinya berapa sesuai keinginan kalian. Kan kelihatan kan ininya, pengopres kopinya gitu, kelihatan. Misalkan kalian pengen pinggir-pinggir gini, bisa kalian tinggal klik lagi aja kotaknya, rectangle tool, terus ini ditarik, sesuaiin aja gitu. Nah, udah ada nih. Nah, tapi jangan kasih warna guys, kasih outline aja. Nah, gimana sih caranya biar kayak gua nih kayak gini, bentukannya agak lancip gitu, nggak persegi gitu. Nah, biar pakai shape tool aja gitu, dirapihin garisnya. Kalau nggak ditarik, set, nah segini. Nah, udah tuh. Ini kan tapi garisnya masih tipis ya outline-nya. Nah, kalian tinggal ini aja, di sini bisa, dia bisa berpetis, di sini garis bisa. Misalkan kasih 16. Tuh. Udah kelihatan kan garisnya warna hitam. Tapi warnanya kurang terang. Nah, kalau udah background begini transparan, kita main transparan, maininnya agak cerah, putih, atau kuning atau sebagainya. Udah jadi tuh. Oke, langsung ya, lanjut. Ini gue contoh aja buat kalian biar barangkali mau ngasih background langsung gitu, download dulu sebelum itu. Kalian mau buat apa dan siapkan kata-kata yang kira-kiranya buat tipografi. Oke, lanjut ke tipografi. Gue hapus ya yang ini ya, set. Oke. Lanjut. Nah, pasti kalian bingung ya di nyari buat masing-masing gini. Nah, ini kalian bisa juga misalkan cari satu di teks, udah semua nih. Ini kan masih kegabung ya tuh, belum bisa kayak tadi. Oh, nah di CorelDRAW kalian bisa Ctrl K aja buat ngekat gitu, Ctrl K. Ini bisa kalian jadi satu atau enggak masing-masing. Kalau masing-masing tekan lagi, Ctrl K lagi. Itu udah masing-masing nih. Tinggal kalian jenis fontnya mau ngatur mau apa, misalkan mau ini atau gini, silakan masing-masing gitu, sesuai
keinginan kalian. Itu gue contoh aja ya, oke langsung aja buat memanage waktu. Ini gue masing-masing, ini sebuah ya, gue bikin dulu bentar biar nanti gue bisa monitoring kalian sejauh mana kalian udah bikin gitu. Ini kalian bisa ikutin langkah-langkah gue, atau misalkan boleh samain kayak sebuah kopi, tak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya, gak apa-apa. Atau yang tadi backgroundnya gini juga cari juga apa-apa, apa yang bebas warna biasa gitu gak apa-apa. Tapi tadi inget materi tadi gitu, kalau misalnya backgroundnya tua gitu, cari yang teksnya warnanya yang terang atau apa, jangan sampai tua lagi jadi nggak kelihatan buat tes bacaannya. Gue pilih font sini, gue udah fontnya udah tapi semua ya, jadi gue pilih ini apa namanya, biasanya kalau buat font-font ini Good Vibe bisa, kalau enggak yang gue biasa pakai sih Kafka, biar tingkat terbacanya tuh biar kelihatan gitu, jangan sampai nggak kelihatan. Kalian mau misalkan kayak di biasa di ini ya, klik aja di sini apa bentukan pen atau display gitu. Mau di desain yang gimana, kalau gue biasanya ditarik gini, dibikin gini. Nah ini kan kurang rapi, dirapi pakai shape tool, terus ininya dirapin lagi sekiranya yang membentuk objek kalian inginkan. Biasanya kan kalau tipografi kan ada perpaduan komponen tertentu ya, nah kalian bisa tambah dipaduin aja. Oke, nanti lagi nih, jangan kurang rapi, ini lagi atau yang objek yang kalian inginkan. Nah, ini kurang naik. Nah, contoh ya kali ya gini, sebuah kopi nih, kalau udah pelatin cari kira-kira yang bentuknya kayak gak lancip gitu, kira-kira yang bisa misalnya kalau nggak tegak nggak apa-apa tegak gini, atau yang bentuknya pokoknya yang ujungnya nggak lancip, bisa kalian bisa tentuin sendiri apa. Nah tadi kayak pertanyaannya Acep itu maksudnya gini Cep, font yang tadi kecil atur gitu jaraknya antara yang objek besar sama ini, karena barangkali mau ditambahin sama komponen lain bisa digabung lagi. Nah kira-kira udah kayak bidang kayak gini kan.
ini kan jaraknya masih agak jauh ya, mungkin bisa dideketin, nanti di grup lagi. Nah, kontrol G, jadi satu kan tuh, jadinya bisa karena jadi satu. Nah, gue pengen nambahin lagi objek tambahan kayak semacam bulat-bulat atau apa gitu yang representasiin biar jelas. Nah, oke, terus kasih ini garis rectangle, cukup jangan terlalu tebal dan terlalu gede juga karena buat hiasan doang gitu aja. Karena kita judulnya tipografi sederhana, pasti kita buatnya tipografi sederhana bukan yang ribet, karena biar terlihat nggak terlalu apa pusing lihatnya gitu. Apa bisa atau di ini shortcut aja gitu. Misalnya ini memilih, cuma pilih. Misalkan ini kan nggak kelihatan ya sama objek yang kalian buat, bisa aja kalian shift back up di keyboard kalian, shift back up biar munculin objek fontnya. Set, pilih lagi fontnya yang mau kalian bikin, misalnya kontur yang tegak. Nah ini kan bentuknya miring ya, bisa kalian pakai range atau di efek gitu, pakai perspektif, diatur-atur aja gitu bentuknya, tarik-tarik atau gimana, sesuai kebutuhan aja gitu. Atau enggak gini, harus kalau nggak teks, print teks gitu. Kan kelihatan tuh pas miring-miringnya gitu tuh. Cuman karena buat menyesuaikan sama background ada sulit gitu. Contoh aja ya, sorry lupa balik. Oke, malah ke atas. Dirinya kurang gede, digedein aja, terus kecilin. Jadi karena pakai perspektif juga nggak apa-apa, bisa, nggak usah yang dibikin miring juga bisa. Pilih bentuknya jujur atau miring bisa.
Ada misalkan ini kan background polos dikasih garis online sendiri berapa banyak gitu. Yang dikit-dikit aja, jangan banyak karena kelihatannya gimana gitu. Ambil enak ya aja gimana posisinya gitu, buat ngambil tipografi. Halo, suaranya jelas nggak kira-kira? Jelas kok, Kak. Jelas, oke. Barangkali gua ada trouble atau apa, suaranya kecil, kasih tahu aja ya. Soalnya gua agak jauh soalnya kan. Susah gitu pegang keyboard juga. Kita misalkan ambil dari bintang di sini, kan ada icon start. Nah, kasih kayak biasa garis-garis gitu buat pinggir-pinggirnya. Tinggal kasih outline lagi, tebelin. Siapanya kan masih nyambung nih, gua kasih kontrol K lagi. Siapa gua kasih font yang kira-kira pembacanya tuh jalanin lagi gitu, karena buat spesialis atau mau lu sama lagi gitu, apa fontnya bisa, karena biar nggak banyak font gitu, menghindari nggak enak lihatnya. Ini udah hampir mau 100%. Nah, gua lanjut jadinya begini. Pokoknya tipografi sederhana tuh yang begini ya, bukan yang bentuknya tadi Latin kayak vibe dan sebagainya. Tadi aku suka tipografi itu kayak gitu juga bisa. Ini gue bikinnya biasa kalau di cafe atau di coffee shop itu kayak gini bikinnya.
sambil ikutin sambil ngerjain. Ini gue dikit lagi kelar. Oke, dari gua cukup kayak gini. Saatnya datanya gua cobain versi ekspornya langsung di tag ya, biar kalian tahu juga. Soalnya kemarin ada yang nanya kalau warnanya itu background dapat dari download, kira-kira kualitasnya buat HP gimana? Gua kasih tahu sekalian. Jadi ya kayak gini. Ini kalau udah gini masuknya udah tipografi sederhana, tapi nggak dari kalian dibaca nggak, bisa dibaca nggak? Coba tulisannya gimana? Halo? Oh, lagi fokus nih kayaknya ya. Jangan lupa kalau udah kelar ekspornya ataupun apa, langsung di save ya. Biasakan dari awal di save. Kalau enggak gitu susah, nanti ulang lagi. Kalau udah lagi laptopnya error kan bingung. Nah, untuk cara buat ekspornya kalian pasti tahu lah, soalnya dari penugasan kemarin itu udah keren ya. Nah, kalau manual klik aja file terus ekspor. Kalau yang mau pengen manual di keyboard tinggal Ctrl E langsung klik aja set. Nah, mau taruh di mana misalkan, kalau gua taruhnya di nih si project tas baru materi. Ini kan PNG, kalau nggak JPEG pilih kita JPEG. Nah, export deh. Tuh, kalau misalkan kalian mau mainin permainan kontur atau penebalan itu nggak apa-apa, menyesuaikan aja. Kalau gua untuk tipografi dan saran sih jangan kebanyakan efek-efek gitu, karena itu buat
tingkat bacanya biar jelas gitu. Dan apalagi kalau udah main background transparan ya, itu cari yang background yang warnanya kelihatan gitu. Nah tuh tadi kan CMYK kan warnanya gini ya awal tuh, kayak belum terlalu transparannya, kurang neken ya. Kalau pilih kalian kalau mau neken RGB aja pilihnya, kalau CMYK kurang ini banget pekat gitu. Nah untuk quality-nya pilih pasti yang high-res, biar apa, biar yang SD gitu. Ada pilihan high, medium, low, custom, pilihnya high. Oke deh. Nah setelah ini gue pengen tahu ya dari kinerja kalian, kira-kira siapa nih mau share screen. Nah, ntar gue lihat nih hasilnya ya. Nih, mari kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat dulu hasilnya ya. Nanti setelah ini gue pengen lihat, boleh share screen salah satu dari kalian. Soalnya gue biar bisa mandu, ya. Barangkali sambil sharing, sambil mau nanya apa yang kalian tadi yang gue bikin, gimana caranya gitu. Bisa tanya-tanya aja langsung guys, gitu. Tenang aja, nggak usah malu. Santai. Kalian ngerjain sambil ngopi, sambil ngeteh juga santai, nggak apa-apa. Sambil ngerokok juga barangkali ada yang ngerokok. Santai aja. Oh, jadinya begini. Jadi tipografi sederhana ya, dikit-dikit lah dengan dikatakan pemilihan katanya untuk kayak sebuah kopi. Ini kan gua ngambil temanya tuh coffee shop ya, atau enggak kafe-kafe gitu. Biasanya ini kalau coffee shop kan atau lagi kafe gitu, kopi gitu, artinya sebuah kopi, filosofi kopi ya. Ini sebuah kopi tak pernah memilih siapa yang layak menikmati. Tuh, bisa dipajang mana di dinding dan sebagainya, kasih bingkai. Oke, gue pengen lihat hasil kerja dari kalian sambil jalan. Gue matiin share screen-nya ya. Ayo, siapa nih yang kira-kira mau berinisiatif apa mau share screen sambil belajar bareng-bareng kita. Itu yang gue jelasin tadi, yang gue praktekin itu lebih kepada bikin tipografi sederhana gitu. Kalaupun yang lebih sederhana lagi, misalkan aku suka tipografi tadi bikin kayak gitu, nggak apa-apa. Ayo silakan yang mau share screen, nggak apa-apa, nggak usah malu tunjukin apa hasilnya. Gue yakin pas di produk yang ataupun penugasan kemarin udah bagus-bagus banget kok bikinnya, udah pada ini ya, jauh ekspektasi gue, asli deh. Bikin objek udah bisa, bikin buku, bikin buka, bikin apa lagi jalan raya, itu udah pada sabep semua gitu, gokil sih. Ayo silakan yang mau share screen boleh, mau atau ini dari Muhammad Farhan atau Siti Indan nih, barangkali mau pengen share screen ke teman-temannya sambil ngarahin buatnya, atau Acep, Nabila, Nabira, Adi, siapa lagi, banyak deh semuanya pokoknya, atau Fatul Arifin silakan, atau Gilang mau share screen, coba dulu aja share screen salah satu. Ayo, gak apa-apa, gua ajarin, gua tuntun lah. Yuk, santai aja guys. Yang tadi gua ini udah, kalau gua bikin ginian ini aja, apa menyesuaikan visual atau ide kita gitu. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu, kita bareng-bareng belajar di sini, ngoprek. Mau siapa nih? Kalau nggak ada, gue bikin lagi. Atau ada yang hal kesulitan deh gitu, yang bikin tadi. Kak mau nanya, tadi ketinggalan. Oh iya boleh, apa? Gimana nih? Kalau misalnya backgroundnya kan tadi kan kakak boleh di share screen, boleh share screen sambil nanya, sambil enak kita tektokannya gitu. Aduh, malu. Gak apa-apa. Gak usah malu, kita sama-sama belajar. Gua pun masih belajar. Santuy.
biar gua langsung. Jadi lu tanya nih, nah gua jawabnya enak biar tahu kalau ini kan gua bukan. Masuk nggak, Kak? Oke, masuk. Yuk, Nah. gimana Anifa? Ini kan ini ikutin yang Kak Wisnu tadi kan A4, terus ngambil background di Google. Tapi ini gimana caranya buat masuk ke sini? Ini kan ukurannya lebih. Ya, lebih besar ya. Iya. Oke. Coba Anifa klik kanan. Dipinggirin dulu backgroundnya. Backgroundnya dipinggirin. Bentar. Nanti kalau itu pas dibikin udah bikin jadi background di lock aja ya biar nggak pindah-pindah. Iya. Klik kanan. Itu yang di backgroundnya klik kanan. Yang backgroundnya. Bukan. Yang backgroundnya. Aja. Oh, ini nggak dibikin objek gitu ya, Kak? Berarti salah. Ya. Tadi benar tadi yang itu yang rectangle. Jangan digeser dimasukin. Ya, sip. Nah, ke backgroundnya coba klik kanan. Tadi. Ini. Yang sebelah, yang background, bukan yang itu. Sebelahnya itu yang background. Ini. Ya. Bentar. Cari power nih, yang power clip inside. Power clip inside. Nah, itu kan arah tuh, ke arahin masuk. Dan pencet dulu. Tunggu. Ya. Ke objek tadi. No, bukan. Itu garisnya. Itu yang di tadi yang kotak polos. Nah. Oh. Nah, gitu. Iya. Nah, kalau Anifa pengen edit, coba yang bawah yang ada paling bawah. Edit power clip. Diklik. Ada nggak yang paling bawah? Nah, itu edit power clip tuh. Klik kanan tadi. Klik kanan. Edit power clip. Edit power itu paling atas. Nah, ya. Tuh, kalau mau menyesuaikan background ya mau di samain ukurannya nggak apa-apa, A4 gitu. Atau mau diituin tadi yang kayak tadi juga bisa. Oke, benar. Ditarik-tarik aja nggak apa-apa, disesuaikan. Cara ngebalikinnya gimana, Kak? Landscape. Kalau cari cara balikin ke background tadi awal. Iya, ini kan masih kelebihan nih duanya tadi. Ya. Nah, terus cara biar ngilanginnya? Kalau buat saya buat ini, maksudnya buat nyamain background tadi yang rectangle. Iya. Nah, nggak usah dibalikin, itu udah langsung ke edit tuh udah lu atur aja sesuai A4-nya. Jadi misalkan tadi yang ditarik aja ukurannya. Di apa ini nih yang nah ya. Bukan. Klik lagi. Nah. Ya. Ya. Klik itu backgroundnya klik. Nah, ya. Digeser, ditarik gitu. Seperti sih kayak ini yang tengah. Jadi bukan di road, di apa ya namanya istilahnya? Sempit gitu. Kalau nggak diukurin ini aja di yang di atas tuh dekatnya DX nyesuaiin sama ukuran A4. Ukuran A4 berapa? Yang mana ya? Kayaknya masih. Coba gua share screen lagi ya. Ya. Biar gua jelasin. Oke, bentar ya, sabar. Yang lain nanti ikutin ya tadi yang di kayak Anifa tuh gitu. Nah, ini kan gua udah jadi. Nih, tadi Anifa kan masukin ya background tadi. Itu. Nah, ini kan gua kan sebenarnya tadi nggak usah klik kanan juga bisa. Langsung di ininya di paling bawahnya. Tuh, mana ada ini baru klip. Cuman kalau untuk gampangnya gitu. Nah, gua pun ini aslinya nggak pas, cuman menyesuaikan aja dengan ukuran yang mana memang buat representasi visual lu. Nah, di convert ya misalkan, karena gua nggak mau ngebuat lagi, dan main di film waktu. Kan tuh Anifa kan tadi awal-awal gini ya. Nah, di kanan, power flip, sini. Nah, ini kan nggak pas tuh. Maksudnya gini Anifa, nih ditarik gini, lihatin. Begitu, jadi tarik. Pakai shift tekan sama mouse lagi. Soalnya backgroundnya Anifa kan bentuknya kayak apa ya, kayak perpus gitulah gitu. Terus blur gitu, blur serpent gitu. Nah, kalau gua kan ini bentuknya objek ya, objek kompres kopi, mesin kopi. Jadi kalau dipersempit kayak lonjong gitu. Ya, gitu. Tapi kalau punya lu itu masih sampai buat
jadiin itu. Sebenarnya tadi juga nggak apa-apa, tinggal menyesuaikan aja kan. Nggak apa ya, blur sharpen gitu kan, yang penting papan bawahnya tuh kelihatan. Kalau misalkan tadi bentuknya landscape, berarti Alifa bentuknya diubah aja jadi landscape, bisa kok. Kita dulu, nah ini dulu. Baca ke ini atau di kertasnya bisa diubah tuh, landscape, portrait, sesuaikan aja gitu Anifa. Paham gak sampai sini tadi Anifa? Soal Anifa? Paham Kak. Nah, gituin aja ya. Oke. Stop sharing nih, coba sharing lagi ya, coba sampai bisanya. Ayo, gak apa-apa ya, sharing lagi ya di apa namanya, share screen lagi. Ini gua stop share screen dulu. Nah, sok silakan tadi untuk Hanifa ataupun siapa yang mau ini share screen, gak apa-apa. Ada lagi tadi selain kendalanya Hanifa atau yang lain? Mungkin yang lain Kak. Gak apa-apa, jadi role model aja. Jadi biar mereka juga tahu gitu buat bikin gituan apa sambil jalan. Ayo, ada lagi nggak kira-kira yang kesulitan tadi? Itu kan masalah power clip ya, dan sama ukuran sesuai pas. Nah, kalau misalnya kalian memang mau ukurin pasnya 4, search aja di Google ukuran 4 berapa pixel gitu, kali berapa gitu. Ada lagi ya kira-kira? Kalau nggak ada lagi, coba di barangkali ada yang susah gitu bikin yang tadi kayak gua, komponen yang bulat-bulat, garis, terus apa ya, kayak banner gitu. Sama kalau bintang kan udah ada ya di set ya, tinggal dikasih aja gitu. Ada lagi nggak kira-kira? Tunjuk atau gua tunjuk nih biar asik nih. Tadi yang tesnya paling tinggi gua pengen tahu, Sapira dong, boleh? Halo Sapira, boleh di on voice? Untuk Safira boleh? Atau Acep coba, barangkali mau share screen. Acep, halo Acep, Halo Bang. boleh share screen Cep? Belum. Buat ya, biar nanti yang lain sambil jalan juga ikutin. Atau mungkin sekarang udah jalan projectnya udah apa, gak apa-apa. Hal yang pengen ditanyain itu apa, tanyain aja. Ayo share screen Cep, coba Cep, gue pengen tahu Cep. Kan apa sih namanya? Laptop Apa? gua kan nggak bisa. Oh, belum bisa itunya. Iya, kemarin minjam laptop abang. Walah, oke deh. Siapa ya? Ya udah, Siti Indah deh, boleh. Yakin? Gak apa-apa, jangan malu. Jelek juga tuh, gue pun tadi jelek kok. Menurut gue ya, masih kurang rapi. Asli deh, swear. Atau siapa? Gak apa-apa, Muhammad Farhan atau Indah, ayo, gak apa-apa. Soalnya gue lihat udah bikin objek buka, vektor. Tugas kita kemarin udah ada. Ayo dong. Belum coba buat. Coba buat ayo sekarang, mumpung masih ada banyak waktu. Gak apa-apa, sederhana aja, gak apa-apa yang tadi kayak Hanifah tuh, share screen. Nah gitu kan, tinggal kasih teks aja gitu. Coba share screen, kira-kira. Gak apa, jelek atau apa kan namanya juga latihan, lagi pelatihan gitu. Wajar gitu. Nanti tinggal kalian asah lagi gitu. Orang kemarin pas tugas kemarin bagus banget kok, masa tipografi tuh ini pasti handal lah. Ayo beraniin diri, ayo buat share screen. Gak apa-apa, saling belajar satu sama lain aja, kita juga sama-sama belajar di sini.
Halo, nggak usah ragu buat hasilnya jelek atau enggak. Gua pun tadi jelek, udah gitu aja, sama-sama jelek dah. Ayo. Atau ada yang mau ditanyakan tadi? Barangkali gua kecepatan jelasinnya atau apa gitu. Kasih tahu aja guys. Apa-apa. Atau gua coba ulangin lagi ya. Biar ayo, dari awal lagi nih. Bentar ya, udah kelihatan belum? Oke nih, gue dari awal. Ini ukuran A4 ya. 4. Kalau kalian mau bentuknya cuman sederhana, nggak apa-apa, bisa. Misalnya gini, tuh. Tekan aja, sebenarnya buat ngepasin ini nggak usah ditarik-tarik. Tekan aja, 2 kali, tekan. Klik 2 kali, udah muncul kayak gini. Ini kan belum polos ya, belum ada gitu. Kalau gue polos lah warnanya gitu. Oke, gue kasih gradasi warnanya. Oke, gue udah buat nih contoh ya, satu contoh lagi. Misalkan tulisannya nih, tadi misalkan barangkali tadi di awal belum bikin apa dari sekarang langsung ngerjain aja. Bikin yang sederhana aja, nggak usah yang kayak tadi gua gitu. Barangkali hal kalian sulit atau gimana, hal sederhana tuh gini loh. Misalnya gua tulis aku suka tipografi ya, kan jadi satu, ini kan jadi satu, tinggal lu kontrol K aja. Gua pilih font lagi. Nah, font ini jenisnya Kafka ya. Kalau kalian pengen colot kayak gua, sama colot aja di dapur Kafka. Ini aja guys. Bentar, maaf Kak Wisnu motong. Ini ada yang nanya nih, Adi Supriyadi, dikumpul nggak Bang tugasnya? Oh iya, setelah ini nanti ada tugas buat kalian. Nanti biasa dikumpulin di Google Classroom. Jadi seperti biasa kita setiap pertemuan bakal ada tugas. Dan nanti untuk deadline-nya bakal diinformasikan lagi. Itu untuk Adi Supriyadi. Jelas? Kalau enggak gini, ini gue ambil ngerjain. Nah, lu pada ngerjain. Nanti saya screen ya kalau udah jadi. Gimana? Itu aja ya. Coba gue stop share screen, nanti gue kasih waktu ya 5 menit lah buat kalian bikin. Gimana, nanti tolong salah satu aja buat role model contohin jadinya gimana. Silakan, gue kasih waktu 5 menit.
dari sekarang buat ngerjain. Hal yang sederhana tadi, aku suka tipografi, tinggal dibikin rectangle, ellipse, udah gitu aja, nggak apa-apa. Yang penting benar-benar runtut gitu, jelas komponen sama asetnya gitu. Yang kayak gua pun nggak apa-apa kalau udah ini ya, soalnya gua lihat di tugas pertama udah bagus banget gitu, hasilnya juga udah stabil lah, kira-kira udah nyampe bikin siluet atau bikin vektor atau logo, udah jauh-jago nih, gokil. Ya dong, bikin tipografi itu sederhana aja udah cukup. Yang misalkan aku suka tipografi atau aku suka kopi, gak apa-apa. Aku suka desain adalah itu hidupku, itu aja. Apa ada yang bingung gitu, gak apa-apa. Kalau dirasa ada yang bingung, sharing aja, ada yang tanya. So ya dari sekarang udah ngasih 5 menit atau 10 menit atau 7 menit, nanti gue kasih tahu pas udah selesai. Tolong ada yang share screen ya, ntar ya buat role modelnya aja. Kalau apa yang entah hasilnya jelek atau apa, kita tuh nggak ini, sama-sama belajar. Ayo. Kak, tadi pindahin katanya ke dalam objeknya gimana ya? Kata dalam objeknya. Yang mana tuh? Boleh share screen Nuraini? Kalau mau tadi yang objek itu tinggal taruh aja di ini ya, background yang kamu buat atau lu buat itu. Tadi yang gua share screen tuh. Di copy aja ya apa gimana ya? Oh, ditaruh aja ya? Iya. Ya ditaruh aja, dipindahin. Iya. Pakai itu aja. Sok ya, kerjain dari sekarang ya. Ditunggu siapapun yang itu share screen aja, nggak apa-apa. Sama-sama belajar kok. Gue juga buat lagi nanti aku suka juga. Iya, buat teman-teman bisa dikerjain dulu aja kali ya. Dan gak usah panik, gak usah kayak aduh gimana nih, takut jelek apa gimana, nggak masalah. Kayak mungkin ini belum masuk penilaian, jadi cuma kayak buat latihan kalian. Jadi nggak usah takut bilang aduh gambar gue jelek atau gimana. BTW karena dia Iya, kenapa Kak? udah pernah nyoba pakai Corel Draw juga belum? Belum Belum. pernah. Tapi emang sering suka ngedesain atau gimana? Jarang sih. Jadi nambah wawasan juga ya kita ya. Iya, betul banget. Kita jadi MC tapi juga merhatiin tutornya ngejelasinnya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalnya ada tanya-tanya langsung aja tanyain, atau bisa langsung share screen buat kalian yang bingung gitu. Jangan ragu buatnya. Oh, ini nggak dimasukin ke penilaian kok. Ini buat ajang latihan kalian.
Oh iya, terus juga mau ngasih tahu kalau nanti akan ada yang mendapatkan hadiah dengan share screen hasilnya dengan random picker. Jadi siap-siap ya bagi teman-teman. Hasilnya kayak gimana pun itu tetap karya kalian kok. Mantap. Betul tuh Kak Marcel. Jadi nggak usah malu ya guys, nggak apa-apa. Gua pun bikin lagi nih. Barangkali dari punya gua ada yang daripada punya lu kan lebih bagus daripada punya gua. Nggak apa-apa. Ajang buat latihan ini. Belum masuk ke kriteria penilaian kok. Santai. Kak, tadi ketik apa ya, kontrol yang buat pindahin kata ke objek ke shape. Mau pindahin kata ke background. Itu maksudnya. Ya buat pilih itunya fontnya. Oh, misalkan siapa tadi tuh yang nanya? Siapa tadi yang nanya? Boleh. Nuraini Kak, Nuraini. Nuraini. Nah, tadi yang nanya. Oke. Sebelumnya boleh saya screen nggak? Biar gua tahu. Boleh nggak? Iya. Biar jelas gitu. Daripada gua jelasinnya tanpa adanya contoh gitu. Biar enak kalau udah contoh, gua pun nggak salah persepsi. Gitu. Boleh saya screen untuk Nuraini? Soalnya daripada ini takutnya gue belum mengerti gitu. Ya tadi Anipa tuh contohnya di background, di kurang di apa namanya cara power clipnya gimana, udah bisa kan? Nah, coba betul ini silakan bisa screen biar gue tahu problemnya di mana gitu, apa yang ingin ditanyakan. Takutnya apa yang gue jelasin gak paham gitu aja sih. Oke. Gimana tuh maksudnya? Ganti font gitu. Halo? Nuraini? Halo? Gimana? Tadi terkait untuk ditanyakannya? Kalau untuk kayak ngubah font itu tinggal klik aja yang paling atas tuh yang black color ITC, pilih aja itu jenis font yang lu pengen itu, di situ bisa terus disesuaikan itu sih kalau mau ngubah font. Kalau untuk kayak mindahin sesuaiin aja sama tadi yang banner tadi, mau ukurannya size nya berapa, 60, 7, kira-kira yang dari pertama sampai itu nggak tempat ini gitu. Kayaknya agak delay kali ya Kak Nuraininya. Mungkin bisa langsung random picker aja kali ya Kak buat share screen. Kak, aku mau nanya. Oh, itu yang mau nanya. Oke, boleh. Oke, Silakan. silakan. Gimana, Hanifah? Bentar, Kak. Nah, itu tuh ya baru selesai. Kak, Oke, nah, itu mau tadi. nanya. Nah, Tapi ini pengen sebenarnya bentar ini. kalau scroll ya Nah, nggak pelan-pelan aja. Nah, ya gimana? ini septulnya kok nggak bisa ya, Kak? Kenapa ya? Ini menurut saya ini bawahnya tuh kayak masih kosong gitu loh. Nah, ini udah diklik septul, tapi ininya tuh kayak nggak bisa di sini. Nggak bisa Pokoknya berfungsi. nggak bisa diberfungsi. Gitu. Iya, semacam itu. Coba ke pick tool dulu sebelumnya, jangan pencet set tool. Pick tool. Nah, coba klik pembelajaran. Klik Pembelajaran. font pembelajaran. Ya, yang ininya buat backgroundnya maksudnya atau gimana? Set toolnya. Enggak, jadi tuh dari septul ini mau dibikin sesuatu gitu loh, Kak. Oh, Tapi ini pas udah dipencet septul terus diarahin ke sini nggak ada apa, sebelumnya mau dibuat apa? belum tahu sih, bingung. Oh, karena kan itu kan backgroundnya balik lagi Anipa background. Nah, kalau Anipanya pengen ini apa nambahin suatu teks ataupun apa, bisa di save tool karena kan itu belum ada objeknya di situ ya. Baru objek background doang. Gimana? Jadi nggak bisa dipencet. Iya, kan ini kan
objeknya Anifa kan hidup adalah sebuah pembelajaran dan ada rectangle lalu elips 3 gitu kan. Nah di sini kosong, tadi kosong. Mungkin bisa aja kasih teks lagi adalah sebuah pembelajaran apa gitu. Created by Anifa Ramdhani. Kalau misalnya pengen yang kayak apa tadi? Kayak apa? Maksudnya kalau tadi loh yang apa sih yang dibikin di Septul juga ya. Oh itu. Berarti bukan Septul itu namanya. Oh. Di bawah paling ini yang namanya atas nanti disemen di atasnya. Nah ya, diklik tekan bisa pakai itu. Iya. Pakai freehand, pakai pen tool, pakai bezier atau pakainya di situ ada banyak kok. Aja. Nggak hanya bezier doang, ada pen tool ada banyak. Tekan aja. Tekan post tekan bisa. Iya. Kirain tadi pakai Septul kan nggak berfungsi gitu. Iya, kalau balik lagi kalau Septul itu kayak mengatur kalau misalkan Anifa mau pengen ngelengkungin suatu objek. Kayak tadi kayak punya buah, kayak ada lengkungan itu. Ya, misalkan. Nah, itu. Iya, itu buat ngatur si outline-nya itu bentuknya mau kayak gimana. Nah. Kalau dibentuk jadi Ctrl C aja. Kalau kayak gini kan udah jadi nih. Iya. Apa namanya garis pinggirnya hitam. Kalau mau diubah ke putih gimana kan? Kalau kayak gini tuh jadi ada feel-nya. Kalau cuma garis pinggirnya doang. Ke properties coba. Itu udah. Sebelah mana ya? Ini yang dekat warna objek coba Pak. Ada properties. Kanan atau kiri? Kanan. Oh ini. Ada properties. Terus? Nah itu tadi ada. Nah yang itemnya ganti warna putih. Di situ. Jadi aja di ya mau kita beli bisa. Oke. Kirain ke sini, yang sebelah sini. Oke. Ya pokoknya antara dua mau deketin orang. Ya udah jadi nyari. Iya. Bingung aja sih. Nggak punya ide. Apa sih kan dia latihan dulu. Oke. Oke. Paham sekarang ada ini atau ada yang ingin tanya lagi? Udah. Oke. Stop screen ya. Lain barangkali ada problem yang sama kayak gitu, mau ngubah-ngubah ataupun apa, atau silakan untuk kayak yang lain MC mau random picker boleh Boleh kali ya. Ada yang lain nggak? Ada yang mencalonkan diri nggak untuk share screen gitu sebelum di random picker nih? Anifa tuh nggak apa-apa Anifa Ya aja. selain Anifa, tadi ada yang lain nggak nih? Ayo guys. Iya. Kapan lagi kan langsung ditutorin gitu. Oh, teh ada yang nanya nih Kak, Hadi Supriyadi. Langsung aja sikat sesi. Copy objek tapi nggak bisa kenapa ya? Boleh share Boleh screen? langsung share screen tuh. Iya, soalnya kalau begini gua nggak tahu problemnya di mana. Iya, itu. Nah, kalau gua kayak nyampein takutnya nggak nyampe dong. Oh, bang saya mau copy objek tapi nggak bisa kenapa ya? Gua share screen kali ya? Apa gini maksudnya? Bentar, biar jelas ya. Kalau ada studi kasusnya. Oke. Bentar, ini gua coba lagi ini nanti. Maksudnya objek ini, misalkan copy teks, paste, mau ke mana? Tarik aja, misalkan objeknya di sini, mau taruh di mana gitu, atau gimana untuk Adi? Katanya di kolom chat gini Kak, locket gitu layarnya gitu katanya. Loket, layarnya loket. Berarti di Lock. backgroundnya berarti tadi sebelumnya di unlock berarti ya, kayak gini kan, betul. Ini ya tadinya ya di apa namanya di lock ya,
jadi nggak bisa di copy apa gitu. Betul kan gitu atau gimana? Gimana Adi Supriyadi bisa dijawab di chat aja? Kalau di log itu nggak bisa buat di copy itu susah, nggak bisa. Gua blok nggak bisa, blocking nggak bisa, mau ngopi nggak bisa. Kalau di ini ya dikunci itu di lock. Kalau mau buka mungkin klik kanan unlock object, nah baru bisa copy lagi tuh. Udah bisa. Kalau nggak bisa copy objek tinggal di control D aja, klikan kalau ada objeknya gitu, karena ini masih di unlock semua gitu. Kalau udah di unlock kena semua ya. Gimana, udah paham belum Adi? Kira-kira kayak gitu bukan? Kalau misalkan layarnya objeknya itu berarti memang di point down-nya belum nyampe ke track permanen. Biasanya ininya nggak ada nih, abu-abu gini, reverse-nya abu-abu, ininya save-nya abu-abu, nggak bisa di export gitu. Itu bukan. Jadi nggak bisa ngelakuin apapun. Katanya udah nih katanya Kak. Oke, udah Bang, udah bisa berarti ya. Oh, berarti udah bisa ya. Oke. Stop sharing ya barangkali, atau gimana nih, ditanya lagi. Oh iya guys, reminder on cam dong. Kok pada off cam semua ini rata-rata? Lagi fokus Kak. Oh, lagi fokus ya. Oke. Gak apa-apa. Tapi ada yang itu dong, share screen mungkin. Iya, dan lain biar itu biar sharing bareng-bareng. udah bikin tadi Nuraini. Kita mau lagi ya, bentar-bentar. Oke, Nuraini boleh share screen biar nanti kayak tadi kayak Anifa biar lebih jelas. Tuh, silakan. Ada nggak kira-kira ada yang nanya lagi nggak? Mungkin gue kali ya Kak. Langsung Hey. spin aja. Gue kali ya, Bu ya. Ya boleh. Paling mungkin ini ke gue sih. Gue kayak mau nanya, kan namanya desain tuh tentang seni, Ya, tentang taste, rasa seseorang. Jadi kan dari sudut kayak gini, pertanyaan gue tuh gimana sih caranya kita udah sampai di titik rasa bahwa ini desain gue gitu. Karena kan menurut gue setiap gue lihat tuh setiap orang punya karakteristik dalam desain. Kayak desainnya si A ini kayaknya lebih condong kayak gini, desainnya si B condong kayak gini. Nah, menurut gue nanya, menurut lu kita tahu kita udah fase, kita tahu bahwa cara desain kita tuh kayak gitu dari mana gitu? Mungkin dari lu sendiri udah di titik itu belum nemu kalau gue desainnya lebih kayak gini nih, yang mencirikan tuh lu. oke, Marcel. Langsung jawab ya. Jadi untuk kayak menciri itu lebih kayak ciri khas desain karakter kita sendiri yang mana menyesuaikan dengan ide dan pikiran kita gitu. Tahap udah sampai tahap gitu sih pertanyaannya. Jujur gua tuh sebetulnya udah, namun gua pun karena mengikuti arah perkembangan desain grafis dan banyak gitu, pasti setiap kultur atau kebiasaan yang gua bikin desainnya itu bakal berubah sih gitu. Yang mana sesuai dengan sesuai perkembangan zaman. Karena kalau lu bisa tahu desain lu karakternya gimana, lu pasti tahu ketika contoh halnya bikin background PPT gitu. Gue pengen bagusnya contoh background PPT nya kayak background gini nih, background yang latihan B1 kayak gitu aja lah, nanti dibiasakan gitu terus ya. Tergantung lu nanti mau ngubah lagi atau gimana. Pasti suatu saat lu bosen dengan desain lu gitu, dan mau pengen memodifikasi atau merubah change kebiasaan lu menjadi lebih baik lagi dengan riset desain-desain yang ada gitu, dengan orang-orang yang di luar sana yang udah biasa jadi bicara atau pelatihan di
desain grafis gitu. Nah, kita pelajari gitu ciri khas karakter gimana, karena tiap orang beda-beda, dan gua pun sampai PES gitu tuh udah, cuman gua pun masih banyak ya belajar gitu, masih belajar pokoknya ciri khas yang mana tuh sesuai dengan analisis kebutuhan seseorang lah, barangkali bahasa keberatan, kebutuhan seseorang itu sel. Lebih simpelnya sih, kalau lu nggak tahu dan apanya, lu belajar aja dan mengasah kemampuan lu di desain, dan apapun hasilnya itu apresiasi diri sendiri aja, itu aja sih. Thank you kalau udah jelas. Oke, makasih Yusno. Nih BTW jadi spin ya nih? Oh iya, jadi buat show off hasil karya kalian itu nanti kita bakal random spin ya. Jadi boleh siapa nih? Admin deh. Admin tolong share screen spinannya mungkin. Kita bakal random picker. Ini aku mulai ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan kan ya? Udah kau udah. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, yuk. Muter. Kita mikir ya. Kayak Nadia ada yang dapat. Andi Wiranata. Yuk, silakan Andi. Andi Wiranata. Banget. Ayo, Boleh share screen. boleh. Andi. Mana nih Andi? Andi Wiranata. Andi. Halo Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan Andi Wiranata. Langsung aja. Lihat dan tweet ya, nggak apa-apa. Entah bagus dan jelek, nggak apa-apa. Namanya juga latihan, wajar. Yuk, tes. Boleh. Santai. Iya, sebelumnya minta maaf nih Bang ya kalau off cam. Iya. Oke. Terus juga kayaknya saya nggak bisa share screen Bang, soalnya kan tadi saya sebelum ikut yang ini latihan kedua saya udah izin sebelumnya sama Kak Karisa kalau laptop saya rusak, jadi saya ikut pelatihannya dulu biar nanti kalau misalnya laptopnya udah betul lagi saya bisa ngikutin Bang gitu Bang. Mohon maaf sebelumnya gitu. Oke, baik Andi. Ya, mohon maaf Bang. Nah, ya santuy, slow. Wajar kalau laptop ataupun apa akan bermasalah. Sama halnya kayak Acep berarti. Bapak nanti mengikuti dulu, menganalisa dan mempelajari, dan bukunya nanti bisa diasah sendiri. Learning by doing aja, untuk belajar atau tidak. Oke, gimana? Itu boleh ke Regita. Coba Ulang lagi nggak sih? random picker ulang deh kali ya. Spin ulang lagi nggak sih? Spin ulang. Aduh. Oke, kita spin ulang ya. Kalau yang dapat Andi lagi sih keren. Andi Supriyanto. Andi Supriyanto kalau sekarang ya. Iya. Lagi ya. Jelas. Andi. Boleh Andi Supriyanto ya. Andi Supriyanto. Boleh silakan. Andi Supriyanto. Andi. Mas ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, pakai HP ininya. Tidak apa-apa. Sans. Baru begini belum selesai. Jadi Mantap, tinggal sebenarnya mantap gue sih. ini apa ya? Ya, gimana? Nggak terbiasa sama Corel. Jadi bener-bener baru pakai gitu. Oh iya. Gak apa-apa. Biasanya pakai yang sebelah lah gitu ya, nama unitnya. Paham. Jadi tools-toolsnya itu masih bingung gitu. Iya, wajar. Jadi baru gini doang. Oke, gak apa-apa. Apresiasi loh. Tepuk tangan dong. Udah sampai sejauh itu. Yuk kita tepuk tangan buat Andi.
keren. Itu tinggal lu ganti background, Iya. sesuaiin. Iya, Sama tinggal background. kira-kira Mana? posisi space-nya jangan terlalu sempit. Itu aja sih saran dari gue. Sama coba mainin warnanya, pewarnaannya gitu. Lebih Oke. tahu nggak paham gitu. Yang mana terang, mana gelap. Gitu sih. Thank you untuk Andi Supriyanto ya, yang udah share screen. Boleh silakan balik lagi ke MC.